pendapat. Anyway, tadi kita ngomongin soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat juga untuk semuanya para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Ketemu lagi hari ini dan kita akan ngomongin soal partai tunda Persib Bandung versus Borneo FC. Ini adalah laga tunda yang kita tunggu-tunggu ya. Dan ini merupakan salah satu dari tiga partai tunda yang akhirnya dijadwalkan oleh I-League selaku operator dari Super League. Persib sendiri punya dua partai tunda selain menghadapi Borneo, tapi nanti juga akan berhadapan dengan Malut United. Dan satu partai tunda lagi adalah antara PSM Makassar berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Nah, Persib versus Borneo akan dilangsungkan di GBLA malam ini jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Tentu ini akan menjadi laga yang penting bagi kedua tim. Borneo punya misi untuk bangkit setelah kekalahan kemarin, sementara Persib Bandung juga punya misi untuk memangkas jarak ketertinggalan dengan Borneo di puncak klasemen dan juga Persija Jakarta. Dan tentu saja hasil dari partai ini akan memberikan gambaran ya, peta persaingan dalam perburuan dan juga perebutan gelar juara di Super League musim 2025-2026. Tentu, Borneo akan mencoba melupakan kekalahan kemarin dan move on ya. Tapi kekalahan dari Bali United yang merupakan kekalahan pertama bagi Borneo di musim ini juga menjadi sebuah pelajaran, apa-apa saja yang masih perlu diperbaiki. Karena selama ini seperti tanpa celah ya, dari belakang sampai depan semuanya bagus. Sementara Persib Bandung juga tentu akan, belajar banyak dari beberapa pertandingan yang sudah dilakoni, terutama, ketika di ACL tuh kalah dari Lion City Sailor, kena long ball meskipun mendominasi jalannya pertandingan, ball position lebih banyak, kemudian juga peluang juga, lebih unggul dari tuan rumah Lion City Sailor. Oke, sekarang kita coba lihat dulu klasemennya. Saat ini Borneo FC ada di puncak klasemen dengan perolehan 33 poin dari 12 pertandingan yang sudah dilakoni. Persija Jakarta di urutan kedua dengan 29 poin dari 13 pertandingan. Kemudian Persib Bandung ada di bawahnya dengan 25 poin dari 11 partai yang dilalui. Ada PSM menguntit dengan selisih 22 poin dan peringkat 5 ada Malut United dengan 22 poin hasil dari 22 pertandingan. Artinya Malut juga nanti akan menghadapi laga tunda versus Persib Bandung ya. Nah, kalau Persib menang, jaraknya tinggal 5 poin dari Borneo di puncak dan hanya selisih 1 poin dari Persija Jakarta. Tapi kalau Borneo mampu mencuri kemenangan, jarak dengan Persib jadi 11 poin. Jarak Borneo dengan Persija di posisi 2 menjadi 7 poin. Artinya menjauh lagi. Tapi jangan lupa bahwa Persib masih punya satu tabungan pertandingan lagi yaitu lawan Malut tadi ya. Memang dua laga tunda yang dilakukan Persib tidak mudah. Tapi jika Persib mampu menang di dua partai ini, maka Maung Bandung akan menggeser posisi Macan Kemayoran di peringkat 2 klasemen. Nah, kalau kita lihat juga rekor pertemuan antara kedua tim yang kalau dirunut dari tahun 2016 ada 19 pertandingan, 9 dimenangkan oleh Persib Bandung, terus Borneo menang 4 kali, dan 6 pertandingan lainnya berakhir imbang. Sementara kalau kita lihat yang terbaru, ada 5 pertemuan antara Persib versus Borneo, 3 dimenangkan oleh Persib dan semuanya di kandang Persib ya. 2 lainnya di kandang Borneo, hasilnya adalah imbang. Nah, kalau di musim lalu dari 2 pertemuan, 1 dimenangkan Persib 1-0, golnya dicetak oleh Ciro Alves, mungkin teman-teman juga masih ingat. Ketika main di Segiri, skornya 2 sama, dan 2 gol dari Talon Del Pino dibalas oleh 2 gol dari Mariano Peralta. Nah, sekarang kita update juga bagaimana kondisi masing-masing tim. Di Persib ada Kakang dan juga Robby Darwis yang lagi tugas negara yang memperkuat timnas Indonesia U22 dalam SEA Games 2025 di Thailand. Kemudian ada 3 pemain, at least ya ada 3 pemain yang kondisinya masih diragukan. Andrew Jung masih pemulihan, terus juga ada Malis juga masih sama ya, kemungkinan sih minggu-minggu depan udah bisa balik ke tim. Nah, ini menarik ketika Teja Pakualam kondisinya 50-50, ini disampaikan juga sama, Boyan Hodak dalam konvers persiapan akhir ya, Persib, akan menjamu Borneo.
Ini menarik, kalau memang Teja nggak bisa main, kita menunggu penampilan dari Adam Priesbeck di bawah mister gawang Persib Bandung di laga yang sangat krusial menghadapi Borneo FC. Tapi nggak tahu juga nih, karena cederanya Teja juga relatif ringan ya, cedera paha. Kita akan lihat kondisi terakhir di hari ini. Kalau kita lihat trennya sendiri Persib sejak kalah dari Persita, habis itu menang lawan Bangkok di kandang, mereka, itu langsung nanjak terus ya, memenangkan, semua pertandingan yang dilakoni dan, dapat win streak lagi. Kecuali kemarin memang di laga away menghadapi Lion City Sailor, di ACL2 Persib kalah, tapi ketika balik lagi ke Super League, berhasil kembali ke jalur kemenangan di kandang Madura United. Sementara Borneo yang tidak ingin pulang dengan tangan hampa, eee, Borneo siap tempur. Terlepas dari Dava Fasya dan juga Rivaldo Pakpahan yang main di SEA Games, Borneo tampil full tim. Fabio Levendas juga sudah menyatakan bahwa, timnya siap untuk menghadapi tekanan dan, atmosfer pertandingan di Bandung. Karena, tentu Persib akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri dan Eee, GBLA penuh, tiketnya sold out. Ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi Borneo, meskipun ya, Fabio Levendas juga menyambut baik, karena makin semangat pastinya kalau, pertandingan ditonton oleh, puluhan ribu penonton dan stadion penuh, itu motivasi juga akan berlipat-lipat. Nah, dalam 2 hari ini Borneo mempersiapkan fisik sih ya, lebih ke recovery, supaya nanti para pemain tampil, fit dan juga, prima kondisinya menghadapi tuan rumah Persib Bandung. Dan memang 2 tim ini jadwalnya cukup padat dan, waktu persiapannya juga relatif singkat ya. Kalau kita lihat, keberhasilan Borneo sejauh ini adalah bagaimana tangan dingin dari seorang Fabio Lefundes yang berhasil menyulap atau memoles Persut Etam menjadi sebuah tim yang, sangat baik di semua lini ya. Kita lihat bagaimana lini pertahanan, memiliki compact defense yang sangat bagus, Dua Rugira, Cak Sambu, kemudian juga Komang Teguh dan juga Fajar Faturrahman sangat, solid sekali di lini pertahanan. Sehingga membuat mereka juga baru kebobolan 5 kali ya. Nadeo Argawinata juga penampilannya sangat, impresif ya, mantap memang satu kiper timnas ini. Di tengah juga mereka solid, kombinasi Kei Hirose, kemudian juga ada Juan Villa plus, Rivaldo Pakpahan, mungkin kalau sekarang, Ahmad Agung ya, ini juga sangat bagus. Lini depan nggak perlu dipertanyakan lagi, ketajaman dari Mariano Peralta yang juga finishing-nya sangat dahsyat ya. Peralta ini etos kerjanya sangat sangat luar biasa, daya jelajahnya tinggi, football IQ-nya juga tinggi, kemudian positioning-nya juga bagus, dan, ditambah lagi Maicon ya, ini juga pemain yang sangat berbahaya dan kalau kita lihat serangan balik dari Borneo juga sangat mematikan. Beberapa kali mereka cetak gol dari skema, serangan balik dan salah satu kelebihan mereka adalah, kemampuan mereka sangat klinis dalam memanfaatkan peluang. Kadang-kadang peluang sekecil apapun bisa gitu dikonversi menjadi gol ya. Dan Borneo punya skuad yang sangat bagus musim ini. Semua sektornya, hidup dan merata kekuatannya, luar biasa. Tapi nggak tahu ya, bagaimana kedalaman materi pemain mereka. Kalau misalnya nanti ada satu atau 2 pilar penting ternyata harus absen, apakah mereka bisa, tetap tampil, stabil dan, konsisten ya. Nah, kalau kita lihat ya dari 12 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Borneo, ini didominasi dengan laga kandang, totalnya adalah, 8 pertandingan dengan rekor 7 kali menang dan 1 kali, kalah. Sementara Borneo yang kali ini akan bertamu ke Persib, rekor tandangnya juga bagus. Dari 4 laga tandang, Borneo 4 kali menang dan berhasil menciptakan 9 gol dan hanya kebobolan 2 gol, plus juga 2 kali clean sheet ya. Nah, artinya memang kalau kita melihat rekor kandang sudah ternoda karena kalah dari Bali United pekan lalu. Apakah rekor tandang bisa dipertahankan tetap 100% atau akan patah juga? Oke, sekarang kita akan coba, lihat juga head to head ya. Ini adalah Bojan Hodak, pelatih berusia 54 tahun dari Kroasia.
Pernah juara di Liga Kamboja, Malaysia, dan Indonesia. Dulunya dia adalah seorang center back ketika masih bermain. Ini adalah pelatih Borneo FC, Fabio Levendes, pelatih asal Brazil, berusia 53 tahun, dan dia ini adalah Coach of the Month Super League di bulan September. Mantan pelatih Madura dan juga Persita Tangerang. Kita lihat juga yang mungkin akan jadi pemain kunci, William Barros, pemain asal Brazil, 7 gol sejauh ini sudah diciptakan. Dia ini positioningnya bagus ya, pergerakan sangat dinamis dengan atau tanpa bola. Terus sering bantu turun juga, jarang sekali kehilangan bola. Jangan lupa juga peran Tom Hay sebagai motor serangan Persib dan bukan hanya piawai dalam membagi bola dan memberikan final pass. Tapi dia juga bisa jadi alternatif pencetak gol bagi Maung Bandung. Beckham dan Klok yang juga konsisten. Kemudian Lucho yang bisa bahu-membahu di sektor tengah. Terus juga Burkinho yang pastinya pengen unjuk gigi ya, apabila pengen terus dimainkan. Sementara ada Peralta. Pastinya Persib Bandung perlu mewaspadai Mariano Peralta yang sudah menciptakan 9 gol dan 4 assist. Dia masuk dalam jajaran pencetak gol terbanyak Super League di bawah Dalberto dan juga Maxwell yang mencetak 10 gol. Ada Juan Villa di gelandang serang Borneo FC, ini juga menjadi salah satu amunisi atau senjata yang dimiliki oleh Borneo dan harus diwaspadai oleh lawan-lawan di Super League. Juan Villa saat ini sudah menciptakan 2 gol dan 6 assist ya. Jadi Mariano Peralta dan juga Juan Villa memberikan kontribusi besar bagi performa apik Borneo FC di awal musim ini. Mungkin ada juga Sihran nantinya, terus juga Maicon, lalu ada Vinicius juga yang bagus di posisi target man. Selain itu dia juga bisa berperan sebagai pemantul ya. Oke, kalau untuk starting line up ini akan dinamis ya, tapi sekedar perakiraan aja, sekedar prediksi. Untuk Persib Bandung nanti akan menurunkan tetap sih kayaknya Teja Paku Alam. Ya kalaupun Teja nggak bisa main, Adam Prisbeck ya. Terus di lini pertahanan ada Frans Putros, kemudian Matrikardi, Barba, dan juga Eliano Reinders. Atau mungkin juga Dewangga. Dewa kembali dimainkan di posisi bek kiri. Kemudian tengahnya ada Tom Hay, terus Mark Locke, dan juga Lucho. Dan di depan ada William Barros tetap, kemudian mungkin Sadil atau Beckham ya. Sementara di depan kalau memang Andrew Yung masih belum bisa, Ramon Tangki yang kembali mendapatkan kesempatan tentunya untuk bisa mencetak gol perdananya bagi Persib Bandung. Kalau nggak mau terdepak di bursa transfer di paruh musim ini. Kemudian kalau di Borneo FC, Nadeo Argawinata tentu tidak tergantikan ya. Terus di pertahanannya ada Komang Teguh, ada Fajar Faturrahman, ada Cak Sambu, dan juga Ndua Rugira. Sementara di lini tengah ada Kei Hirose, kemudian juga Ahmad Agung, dan juga Juan Villa. Di depannya ada Peralta, kemudian Douglas Coutinho, dan juga Maicon. Nah, gimana kira-kira teman-teman prediksinya? Boleh ikutan di kolom komentar ya. By the way, jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan juga komen, share juga konten ini kalau menurut kalian bermanfaat ya. Supaya channel ini juga bisa terus berkembang. Sampai ketemu lagi di konten-konten episode berikutnya. Sampai jumpa.